Si YouTuber Iya. ini telah mendapatkan star syndrome, a threat di Twitter. 10 dosa besar admin Muse Indonesia. Untung bukan Oh admin Muse God. lagi udah. Oh, iya. Mulai podcast gimana anjir? Jeng 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 jeng. Selamat datang. Selamat Jadi datang. Welcome. I don't know how this works, okay? Selamat Oke. datang. Welcome. Irashai Tuh, to Waru Waru Coffee. Coffee. Sebentar diedit intronya. Ning. Oke, mantap sekali. Mantap, bener. Podcast, guys. Podcast nih. Podcast episode entah ini keberapa? Kedua sih harusnya ya. Kedua ya? Kedua. Kita rekamannya kedua soalnya. Ya. Oke. Kita ini tadi gue udah tanya juga ke Ave sama Celia ya. Tapi kita kenapa sih kok bisa berani bikin podcast anjir? Kok bisa ya? Karena apa ya? Gimana, Tel? Mungkin kalau menurut aku sih kita udah lama rencanain pengen ada project bareng gitu. Kayak mungkin entah project nyanyi lah, project apa, tapi nggak pernah jadi-jadi kan. Terus tiba-tiba suatu hari Daem dengan idenya langsung, Duar, gue pengen bikin ini. Terus kita langsung kayak, sabi tuh, enak tuh. Terus pada oke-oke aja. Terus biasa kan kalau misalnya ada orang yang lempar ide, terus tiba ngilang gak sih? Iya. Enggak sih. Daem tuh kayak bener-bener Bener. tetap dijalanin sama dia gitu. Dan update terus ke kita. Jadi ya. Iyalah, project manajernya jago anjir. Iya. Gila. Sebuah semangat bergebu-gebu project manajernya nih. Masih semangat 45 tiap kali ngasih update. Iya, tapi nggak ada yang balas anjir, lu pada apa pasif. Bener Kampret sih, lah. gak Gak salah. salah sih. But Tapi at least ada yang emang aktif, setidaknya emang jadinya jalan juga. Kan Iya. setidaknya yang Iya. lain kalau misalkan pada mau record, dipanggil mau recording, beneran recording gitu. Iya. Bener sih. Gua awalnya ada keraguan dikit. Ini jalan gak ya anjir? Soalnya tiap gua update sama Ave, kayaknya yang excited cuma gua sama Ave. Gitu. Tapi pas diajak recording, ternyata ya bagus. Nggak telat ya. Gas-gas semua. Lancar gas-gas ya. Semoga aja bisa konsisten sih. Kalian sadar gak sih kayak paling excitednya semua member itu pas ngasih referensi karakter untuk digabung. Iya anjir. Itu Iya. rame-ramean langsung. Itu Kamu ini mau bergebu-gebu. itu. Cuma pas bikin karakternya doang. Terus pas udah masuk ke teknis, ini yang bikin ini siapa? Yang edit siapa? Bla. Wah, hilang semua. Slam. Ya nggak apa sih bang. Ini kayak bisa dibilang passion project sih. Di apa ya? Gua kan jarang streaming dan mager gitu. Mau streaming internet juga ampas ya. Pakai Telkomsel Orbit. Tai lah itu. Kagak bisa. Nggak ada. Kalau misalkan mau streaming pakai gitu kan. Bisa, Val, bisa. Cuma, aduh, capek. Gak salah sih. Sebenarnya pakai apapun bisa ya streaming. Lu mau streaming pakai HP Nexian juga bisa. Cuma capeknya itu. Buset dah. Ya sih, not worth it. Iya, not worth it. Not worth it. Dan tapi ya. Apa? Maksudnya Waru Coffee, ya kan? Kita di sini ngebentuk Waru Coffee itu emang tujuannya karena kita pengen ngobrol-ngobrol santai kan, dengan sesama kayak apa ya? Dengan ada topik itu, tapi pengen santai aja gitu, ngobrol terus di upload jadi podcast gitu. Kayak nggak ngira loh awalnya pas diajak sama si Daem, kayak bener-bener jadi gitu loh. Iyalah. Dan apa ya, no pressure. Iya, no pressure. Untuk perform well. Santuy aja. Absolutely. Tapi kalau just wing it here. That's true. Let's just wing it. Freaking wing it, man. Karena wing it. Biasanya sepengalaman gue sejauh ini tuh project-project yang kayak iseng gitu tuh malah
Jadi. bagus. Iya jadi hasilnya daripada yang udah diwacanain dari lama gitu. Kayak Iya. ujung-ujungnya nggak jadi. Kayak Entah. bukber. Nah, bener banget sumpah. Tiap kali bulan kayak gitu kan pada mikirnya ayo bukber udah di planning nih 2 minggu sebelumnya pas hari H gak ada Nggak ada yang yang datang. datang. Cuman 2 orang yang Serius? datang. Iya. Pernah kayak gitu, pernah gua. Ya itulah. Aduh, sumpah itu bulan-bulan Ramadan ya. Wah, Bulan-bulan Ramadan udah nggak ngotak. Yang udah planning lama nggak pernah jadi. Yang planningnya H-min berapa jam jadi. iya Berapa iya, jam? sering itu. Oh. Sering kayak sama sih kayak pernikahan juga sering kayak gitu. Oh gitu ya. Pernikahan juga. Wah. Kok Oke, itu aku nggak tahu sih. Oke, itu aku kayaknya Daem berpengalaman, guys. aku sih nggak ikutan deh. Aku sih nggak tahu apa-apa itu. Gue nggak tahu, nggak bakal terlalu buka-buka ya, tapi ya banyak terjadi di sekitar, guys. Jadi hati-hati ya lo semua yang pacaran, bucin-bucin di Twitter, paling juga nggak jadi. Aduh. Udah. Buset. Wah, ditampar fakta. Ini dia nyumpahin orang apa gimana sih? Bodoh amat anjir, kalau gua nggak nikah lu juga nggak ada yang nikah. If I'm going down, I'm taking all of you down. Oh no. Yes. Oke. Itu mentality if I'm going down, I'm taking all of you down sepertinya bisa diaplikasikan kepada dunia VTuber ya. Oh. Bagus nggak tuh segue-nya? Bagus nggak tuh segue-nya? Gila nggak tuh transisinya? Bisa, bener. Anjir, jago, the real host. Saksi bener. Kayak gue bakal kecok sama whisky yang lagi gue minum ini. Bagus nggak tuh transisinya, gila. Masuk ke Kenapa topik. tuh? Masuk ke topik ya. Kenapa tuh, Daem? Masuk ke topik. Topiknya apa tuh? Nggak tahu ya, sebenarnya tadi bener kata Stella, kita tuh di sini cuma pengen ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol santai. Tapi kalau bisa memicu drama, kenapa tidak? Oh no. Ngegoreng gimana tuh? Kalau bisa memancing keributan, kenapa tidak ya nggak? Bener banget sih. Bener banget tapi sih. Buat beberapa orang doang sih itu. Kalau aku sih memilih damai ya. Oh iya. Tapi emang lu kan bisa gini, lu stance lu damai ya, Tapi belum tentu orang yang nggak suka sama lu tuh pengen damai juga, Sel. Iya, pasti tetap. Aku sih bodo amat ya. Lebih ke silakan lu mencari drama, aku mah diam aja. Gonna vibe, you know. Dan emang maksudnya ya komunitas VTuber lah ya. Akhir-akhir ini nggak cuman kalangan VTuber atau kalangan penonton doang yang tahu, tapi sampai yang awam pun tahu kalau komunitas VTuber kan ya begitulah ya. Banyak dramanya. Itu iya sih. Seakan-akan udah dijadiin label yang benar-benar susah banget untuk ditarik dari situ. Itu. Well, sampai bikin males buka Twitter sih kadang-kadang ya. Bener banget. Itu, I have like a lot of people di mute gara-gara ngomongin tentang berbagai drama. Padahal aku sendiri kayak udah tahu sendiri kan konten aku utamanya kayak gimana, ngebahas tentang drama terus ngambil sesuatu yang bisa diambil dari situ. Ini kebanyakannya mayoritasnya ya drama-dramanya drama-drama anak SMA sebetulnya. Jadi udah aku di mute aja. Serius nggak salah sih itu. It's so true. Asli. Kocak sih kadang ngeliat drama itu kayak rebutan pacar lah atau apa ya, tusuk-tusuk dari belakang gitu ya. gitu ngomong-ngomongin di belakang. Aduh. Tapi kalau udah ketemu baik-baik aja, aduh. Iya, aduh. Aku SMA bener asli. Itu pas pertama kali, aku kan dulu bukan nggak pernah ikutan komunitas kayak gini ya. Jadi baru pertama kali ini yang bener-bener terlibat itu sebagai suatu orang lah di komunitas. Ya dulu aku nggak pernah kayak anime, komunitas wibu, komunitas manga, komunitas cosplay segala macam, aku nggak pernah ikutan. Baru sekarang ini itu terjun dan gila ngelihat kondisinya tuh bener-bener kayak zaman aku SMA gitu. Asli sih. Terus ada main apa circle gitu ya kayak zaman SMA gitu kan. Kalau circle sih I think it's okay lah. Ya nggak sih?
punya circle, punya orang yang lu nyaman buat ngobrol sehari-hari. Ya nggak sih? Tapi kadang Bener, bener circle banget. tuh konotasinya buruk gitu loh sekarang. Iya, itu yang gue heran. Kenapa ya? Iya. Soalnya dilihatnya, oh iya, lu kan main circle berarti lu melihat diri lu sendiri sama circle lu itu elit dibanding yang lain, gak mau sama orang lain. Jadi kalian itu buruk, itu sih yang aku lihat kalau circle-circlean. Tapi emang lu Nah, nggak mau sama orang lain? Enggak juga. Kalau misalkan emang orang lainnya cool as hell ya gue pengen ngobrol sama mereka lah. Apalagi mau di close circle of friends atau di luar circle of friends juga pasti aku approach terus ngobrol-ngobrol sama mereka setidaknya sedikit lah. Can relate. kalau aku sih agak takut ya. Makanya aku di situ-situ aja circle-nya kan. Kalau aku personally sih aku agak takut karena apa ya, pengalaman sebagai VTuber udah mau 2 tahun gitu, ada benernya sih kayak untuk VTuber baru di luar sana, cari circle itu penting. Circle yang bagus, yang bisa ngangkat kita, yang bisa support kita satu sama lain gitu, yang bawa pengaruh baik buat kita gitu kan. Ya, makanya kayak kadang kan kalau sepenglihatan aku ya, misalnya circle kamu tuh jelek, padahal kamunya nggak ngapa-ngapain, tapi kamu tuh juga bakal dicap jelek gitu loh. Jadi makanya circle tuh is important menurut aku. Who you're friends with, siapa yang kamu deket itu penting menurut aku. Tapi ya itu makanya jadi jelek kan konotasinya. Dia ini circle-nya ini nih, pasti dia juga begini nih gitu. Drama lagi. Buka Twitter, Keluar di Twitter lagi. keluar di Twitter lagi. Atau di FB gitu ya. Aku sih nggak main FB ya, cuman ya sering dengar gitu. FB sih kebanyakan viewernya sendiri yang malah keluar-keluarnya. Gitu Kalau ya. Twitter baru VTubernya sendiri. Di Twitter tuh itu tempat bagus ya buat promote diri sendiri gitu. Karena reach audience-nya buat komunitas VTuber menurutku gede gitu. Tapi banyak orang self destruct sih di Twitter. Benar banget. Udah berapa kali aku ngelihat orang-orang yang kayak gitu. Mental breakdown-nya di Twitter. Aduh. I mean, nothing wrong with having mental breakdowns and such, tapi is it okay? Appropriate? Iya, buat publik gitu. Jadi makanan dan tontonan publik. Apalagi kalau kita udah VTuber yang gede banget, maybe menginfluence orang yang orang tahu, itu agak trap nggak sih? Ya. Bener banget. It just makes you a bigger target. Kalau misalkan That's true. If you don't like, sure, you have a mental breakdown, that's fine. Almost everybody has a mental breakdown at one point because of stress and all sorts of stuff. But at the same time, considering that you're like a influencer, you need to be, kamu harus kayak bijak juga untuk men-share apa di Twitter utama kamu sebagai content creator atau influencer gitu. Soalnya nanti bakal nge-influence orang, namanya influencer. Yeah, influencer. Yep, that's so true. Well, in any case, gue nggak terlalu peduli juga sih, to be honest ya. Kalau ada yang kayak ngeren atau bikin ribut lah, quote on quote ya, bikin suatu hal-hal yang negatif gitu, itu gue langsung scroll past sih. Bye gitu. Karena gue orangnya oke dari luar kelihatannya cuek gitu, kayak nggak peduli, nggak pernah care sama orang, tapi gue tuh gampang absorb negativity gitu. And it sucks. Capek tau gak sih? Iya gak sih? Iya, relatable. Tiap kali ngelihat yang kayak gituan, antara aduh capek banget, gue nggak peduli tapi terus menerus ada di mata gue, atau enggak kebawa emosi juga. Iya, capek tau gak sih? Capek banget. Kayak gue tuh cuma pengen buka Twitter, ngeliat art yang wangi atau meme, udah. Kenapa aku harus terpapar oleh radiasi yang seperti ini gitu? Kayak ya itu sih yang rada concern buat aku akhir-akhir ini. Malas buka Twitter tuh karena itu kan ada beberapa drama yang aku pun juga sebenarnya nggak tahu detailnya gimana, dan kamu tahu juga detailnya gimana. I don't wanna get involved too. Tapi ngelihat kayak baru scroll dikit,
terus kok ada yang ngomongin, capek aku mute dulu orangnya. Tapi jadi males nge-mute gitu loh. Jadi yang mending Stella males ngemut-ngemut. Wah, Apa? Jadi nge-mute, males mute gitu loh. oh iya. Nah, iya. agak males mute orang-orang itu, jadi mending tutup aja langsung Twitter gitu. Tapi jadi nggak bisa ngeliat gambar kucing, meme, Apex, update Valorant, nggak tahu. Kalau mau cari gambar kucing ke Google aja. Ketik pussy. I Gitu. bleach. Wait, no, that's not right. That's not right. I mean, Cute pussy mean, pics. cute I have cockpit. no words for that. I mean, pussycats. Okay, sure. Yeah, of Yeah. course. What else? Meow. Who just meowed? Who just meowed just now? Meow. Bukan gue, bukan gue. Ya, minum guys, minum. 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 Sampai mana kita tadi? Ngebut Cute pussycat pics. Cute pussycat. Emang heran. Biar nggak serius-serius banget bang, ya kan? Kita intermezzo. Aduh. Tapi jadi lupa topik utamanya ya. Well, tapi itu loh. Setahu gue ya, podcast itu biasanya nggak terlalu fokus ke topik utama. True. Pretty much branching kemana-mana. Yeah. Yes, pengalaman gue nonton podcast sih. Rata-rata tuh orang cari podcast tuh yang jadi apa ya? Bisa jadi temen di background Masak, gitu. Iya. masak, teman belajar. Gue sendiri kadang jadiin white noise gitu. Kalau lagi ngapa-ngapain gitu. Lagi di kamar sendiri. Sambil ritual. Sambil ada white noise di belakang. Ritual apa tuh? Ritual apa tuh? Oh, kayak gue gak mau tahu deh. No comment. Gak apa-apa ya. Fair enough. Lanjut aja. Belajar. Oh. Belajar, ya kan. Gue kan anak kedokteran. Oke. He got like the silent treatment. It's just like, okay. Padahal sebenarnya dia gak ngomong hal yang aneh gitu. Tapi gue gak mau react gitu loh. Males gitu. Gue bingung harus react-nya gimana. Emang host anjing jadi, ya. Oke. Emang host anjing semua. Soalnya mama tuh kayak Karen banget gitu. Kayak soalnya kan gak ada kedokteran gitu loh. And then he just like, okay. Gue sendiri malu sih kayak. Gue ngapain bilang gitu barusan ya. Instant regret. Instant replay. But actually banyak loh anak kedokteran yang jadi VTuber. Serius? Yeah, for some reason. Aku nggak tahu How in the kenapa. world is that possible? Well, it is possible. Just like banyak. Yang gue kenal aja so far udah kayak ada 5 orang kali. Oh, Yeah. damn. Weird. It's weird. That's pretty. Yeah, that's a lot. Yeah. Mungkin stres kali ya kedokteran jadi kabur Iya, ke VTuber gitu. Stres banget sih. Lu lihat gue tiap hari kayak gimana? Iya kan? Jadi pelarian sih. Yeah. Fair enough. Speaking of pelarian ya, gue tuh gitu ke Twitter, ke dunia virtual tuh pengennya pelarian. Tapi kenapa pelarian gue ini malah jadi stresor sendiri, stresor baru gitu. Sama sih. Itu yang gue sayangin sih dari drama-drama yang sering ke blow up akhir-akhir ini gitu ya. It was supposed to be a fun place. Why did it turn into a hell? It was supposed to be a place where everyone supports each other, you know. There's no hate, there's just love, there's just creativity, content creating, you know. Content creation. Used to be so full of content, so full of koneksi. Yeah. People looking for connection. Yeah. Capek sih. Capek banget sih. Tapi apa sih yang lu consider sebagai drama gitu? Apa sih yang lu consider sebagai hal-hal yang harus
lu nggak mau lihat gitu biasanya? Ada nggak Hmm. kategori lu gitu, kriteria lu? Apa ya? Kalau gue sih ngelihat misalnya nih ada yang nge-tweet ngejek-ngejek atau kayak merendahkan atau ikut ngomongin soal drama itu pun gue udah kayak males gitu. Kayak dia Ah, entah dia reply mm-mm. mau jadi white knight-nya gitu Mhm. atau dia quote tweet terus kayak menjabarkan apa kayak skripsinya dia gitu 10 tentang dosa kasusnya besar. walaupun 10 dosa besar. Gue baru sadar lu ngomongnya apa tadi. Buset. 10 dosa besar Valerius Sinica. Satu, tidak memfollow Akhiri Cordelia padahal udah nginep di tempatnya berapa kali waktu itu. parah sih. Banyak tuh yang kayak gitu. Tapi ya kayak yang bikin gue turn off banget tuh misalnya ini ada drama nih antara VTuber A dan VTuber B gitu. Heeh. Tapi VTuber yang sama sekali gak ada kaitannya gitu sama kasus itu, dia bikin skripsi gitu. Bab 1, bab 2, bab 3 dibikin thread sama dia gitu. Iya. Dan gue tuh kayak ini orang kenapa? Kayak I mean, oke lah mungkin lu deduksi gitu kan ya dari apa yang lu lihat di Twitter. Tapi kan nggak ada yang bener-bener tahu versi mana yang benar ya nggak sih? That's so Dan true. you're just making it worse, you know, dengan lu Hmm. bikin bab 1 sampai bab 4 pendahuluan sampai apa gitu, you're just making it worse. And then apa? Gue kayak ya ampun scroll. Terus ada yang kayak aku tuh sebenarnya tahu loh guys apa ceritanya begini, terus gue kayak scroll. Aduh Scroll males lagi. banget nanti kayak. Like, can you not? Can we just retweet art, fan arts, memes, cats, dogs gitu. Yeah. Tapi Hmm. dulu tuh gue sempet loh Apa tuh? unironically mikir kalau apa komunitas VTuber tuh ini tuh komunitas yang wholesome banget ya gitu. Gue tuh dulu pernah mikir kayak gitu at some point pas gue awal-awal masuk terjun gitu. Tapi Ternyata. semua berubah Ternyata. ketika negara menyerang. Well, di sisi lain gue rasa kalau komunitas nggak ada dramanya tuh berarti nggak relevan. So in a Bener way, sih. komunitas VTuber tuh lagi naik gitu sih. Booming. Iya, nggak sih, lagi naik, lagi banyak orang yang interested, orang-orang baru yang bisa dibilang apa ya, impressionable. Dan there's passion in it. Yeah. Basically. A passion. Someone's passionate in making content. Dia ngomong then passion. there's someone passionate about actually bugging other people about their content. That's so true. Ada yang kayak gitu. Dan ya jadinya karena terlalu passion dan passionnya disalurkan di tempat-tempat yang salah mungkin ya. Jadilah seperti itu. Aku setuju sih sama DM. Gue juga dulu polos banget kayak wow komunitas VTuber. Dan aku nggak dari komunitas manapun kan soalnya benar-benar orang awam banget dan emang interested doang sama budaya Jepang dan segala macam itu. Tiba-tiba pas dibawa temenku ke dalam komunitasnya, boom, dibilang Style jangan deket sama ini, hati-hati. Style hati-hati sama ini ya. Style hati-hati sama ini dia bermasalah. Terus kayak, hah? Jadi yang mana yang boleh gue temenin ini? I want to make friends. Kok gue jadi takut-takut gitu loh. Nah itu kayak, aduh. Tapi ya komunitas sih. Komunitas manapun menurut gue ada drama. Pasti. Tapi aku pikir kalau misalkan emang orang-orangnya menurut aku mateng gitu ya pemikirannya dan emotional EQ mereka itu emang udah developed, udah mateng. Itu tuh drama-drama itu bakalan emang terhadap hal-hal yang substansial gitu. Apalagi kalau misalkan that's so true. Yeah, it's like if you go into a community where people are older
misalkan I Hmm. play a game called MechWarrior sama Elder Scrolls Online, they complain about the game's balance and Hmm. how the drops are crap or how it's pay to win, and then they explain how it's pay to win, right? And then you go into the VTubing scene, you see people complaining about small things, about how how their numbers are way less than this person, but Uh, they're doing the same thing, or iya. how their boyfriend wasn't Oh, doing uh, a good job in taking care of their mental health or any type of thing like that. or follow Oh unfollow. my Follow God, unfollow terus Oh that's my so god, dijadiin true. drama. itu Iya. astaga. Iya. That's so true. Itu point of view yang menurut gua bagus banget sih. Gini, lu pernah lihat nggak sih orang komunitas slang sama komunitas padi, Heeh. atau tahu kan band-band slang sama padi? Tahu. Kan Tahu-tahu, cuman nggak tahu komunitasnya doang. pernah nggak sih mereka kayak berantem gara-gara lu unfollow gua lu? I don't think Enggak lah, so. nggak pernah ngeliat itu kayak Iya, gituan. I don't think so. Ya. Pasti kalau emang berantem gitu, it's sesuatu yang apa ya, berhubungan sama konsernya lah, atau Betul. kelakuan, misalkan ada pelecehan di konsernya, atau hal-hal yang emang Hmm. bener-bener penting buat Matters dirundingin gitu. Iya. It matters not only to the individual, but actually for the to the whole community. Yes. Yeah, For the good of the community. for the good of the community. Iya. Makanya kayak ada aku nggak mau bilang siapa, sempat ada kasus kayak nggak baru-baru ini sih. Dia di unfollow sama VTuber gede, terus dianya ngata-ngatain gitu, ngomong kamu tega banget sih gitu. Oh, ini yang Drama. IN ya? Iya, IN community. Oh, iya, Itu iya, aku iya. kayak Community. ya Oh my God. IN Terus community. sampai VTuber yang unfollow itu minta Minta maaf. maaf. Oh, that one. Iya, Okay. yes. Yeah, that one, yes. Itu menurut aku, oh my god, do you Basi, measure friendship based on your follows and unfollows? Kayak mungkin dulu gue kalau misalnya ada orang yang unfollow, gue kayak agak kenapa ya, gue mikir gitu. Tapi gue nggak bakal kayak sampai kenapa Lu kok unfollow gua, lu anjing, lu. Apa salah gua? Apa salah gue sih? Terus gue 10 ngerem dosa di besar. Twitter gue gitu kayak. He's still going with it. I'm gonna milk that meme until it's dry. Sampai dijadiin masalah dan bikin satu komunitas tuh kayak kayak apa ya namanya, bikin satu komunitas tuh kayak heboh gitu, kayak nggak penting banget nggak sih? Kalau menurut aku mungkin kalau buat orang yang di unfollow-nya mungkin itu kayak segalanya buat dia kali ya, untuk ya well I mean Saya haus validasi, saya tidak divalidasi sama orang ini, saya di unfollow. Orang-orang kayak gitu tuh paling ntar di peti matinya itu ada itunya, tulisan. Biasanya kan orang lain kayak RIP tahun ini sampai tahun ini. Dia tuh RIP followers pas matinya itu berapa. Last follower count before I died 690 gitu. Sempet juga kan, aku nggak nyebut siapa, cuman ada VTuber yang keluar bilang VTuber ini tuh padahal baru loh. VTuber ini baru kok, tapi aku ngelakuin hal yang sama dia, kok dia follower lebih banyak sih dari aku iya gitu. Pakai bot ya kamu gitu. Aduh. That one's so fucking aduh. I'm not. Tapi sebenarnya kasihan juga sih, karena di komen-komennya tuh orang pada kayak ya lu nggak ini kali, apa namanya, nggak berusaha lebih keras kali. Semua orang mah juga ini apa-apa kayak dimarah-marahin gitu dia di komennya. Agak kasihan sih, cuman kayak not my problem, so I'm just gonna like grab my popcorn and Honestly, I think it's fine kalau emang mereka mau voice out their opinion atau ingin apa ya, voice out their concern gitu. It's okay. Tapi kalau emang concern lo itu menyerang orang lain dan opini lo itu bodoh, ya siap-siap aja di opini balik sama orang lain gitu loh. Iya gak sih? Iya, betul sih. You do something, and if you do not expect that thing
being done to yourself as well, I have no idea where your self-awareness is. Yes, so True. true. Speaking of self-awareness, ngomongin tentang self-awareness, banyak juga orang di komunitas VTuber yang emang nggak self-aware juga sama mistake-mistake mereka. Kayak mereka nuduh A, I, U, E, O ke VTuber A misalkan, tapi mereka sendiri kayak nggak introspeksi diri bahwa mereka juga melakukan hal yang seperti itu kah, atau enggak just being a straight up asshole most of the time. Oh my god. Tapi gue sendiri takutnya gue juga nggak self-aware gitu. So, yeah, I can't really give out a strong opinion about this. Karena gue sendiri juga takut. Gue tuh, though I feel like I am self-aware, tapi takutnya gue masih kurang self-awareness-nya gitu. Enggak sih? Setuju sih. So, It's a really hard thing to actually have. that's honestly, true. yeah. That's true. Tapi kalau yang orang udah sama sekali nol self-awareness itu sih goblok ya. Nah, Contohnya kayak gimana gitu tuh? yang gue bingung tuh. Contoh? Let's see. Kayaknya sih ini nih, gue bisa ngasih contoh tuh, ada ya yang dia tuh kerjaan sehari-harinya tuh ya cuma apa ya, pakai Twitternya tuh buat ngeren, buat komplain, buat intinya nggak ada konten kreatifnya gitu. Tapi okay. tapi dia heran, kenapa ya gue growth-nya kecil, kenapa ya gue growth-nya nggak naik-naik gitu. Oh, it's the V-Tweeter. Yes, V-Twitter. banyak loh. Yang benar-benar semua dalam tanda kutip konten mereka itu adanya di Twitter, di mana mereka nge-tweet doang. Sedangkan misalkan di YouTube atau di Twitch, mereka minim banget ada konten. Bahkan live stream juga mereka nggak melakukan hal tersebut. Itu banyak banget di EN English community. Yes. I find it a lot. I call them VTuber. VTuber. VTuber gitu. Iya, yang isinya cuma ribut-ribut doang. Dan apa ya, basically circle jerking. Dan ya ngerasa kalau mereka tuh yang paling victim, si paling tersakiti. Iya, padahal ya gimana ya, not that I'm gonna invalidate your feelings and everything, tapi faktanya itu adalah bahwa lu nggak berkonten, men. Iya. Beda lagi ceritanya kalau emang dia udah usaha keras dan nggak growth, nggak naik ya, nggak tinggi perkembangannya, ya well, valid gitu. Lu mau komplain, oke. Tapi lu harus introspeksi juga. Kalau emang lu nya udah berkonten tapi nggak naik-naik, maybe there's something wrong about your content. Atau mungkin lu belum, investasi lu kurang di karakter lu gitu, kurang menarik buat orang, atau ada hal-hal lain yang bikin orang tuh nggak nonton gitu kan, pasti ada ya. Ya sih. Benar-benar banget. Introspeksi yang paling bagus itu, ini outside of VTubing as well. Introspeksi yang paling baik itu kalau misalkan kita ngelihat ke diri kita sendiri apa yang kita udah lakukan, dan do not blame yourself and or others for for the shortcomings. Instead, just build upon those things. True. Yes. Susah sih sebenarnya, karena kita tuh nggak akan pernah bisa ngeliat diri kita tuh objektif. I think. Betul. Susah. Pasti subjektif terus dan ngerasa kayak gimana yang bisa gue improve ya? Dimana ya yang gue tuh mungkin menyinggung orang gitu, atau gimana ya konten gue tuh yang buat orang tuh kurang enak gitu. Jadi gue biasanya sih sering konsul ke temen ya, konsul ke orang lain gitu, atau emang kalau ada yang call out gitu baru gue bener-bener introspeksi gitu. So it's a very hard thing to master, self-awareness. Very hard thing to master. Susah. But at least some people actually try it. Yes. Respect, man. That's, yeah, respectful. Respect. Daripada yang nggak nyoba, nggak sama sekali nggak ada usaha, tapi isinya ngeluh doang. Itu lu mending
Ya nggak apa-apa sih, silakan lanjutkan. Iya, lanjutin aja lah silakan, nggak Lanjutin apa-apa. aja, tapi aku kalau misalkan aku pribadi udah kamu di-mute aja sih. Ya, kalau suatu hari mute list kita kelihatan sama orang publik itu, what's gonna happen to your career? Menurut lo? Kalau tiba-tiba nih suatu hari ya, Twitter tuh leak gitu, mute list kita tuh ke-leak gitu ke publik. Oh How no. much trouble are you gonna be in? Damn. Not a whole lot because I'm already in trouble, question mark. What? Let's face it, a lot of because due to my past content, future content, I'm not gonna do that. I'm not gonna do a lot of these because I'm tired of it. Because of my previous content, people are probably like already have me muted and or blocked. Let's For be real? real here. But at the same time, like kalau misalkan klik juga yang punya aku, not career breaking considering I'm also going to be tired of this kind of things, you know. Ya. Kalau gue mungkin bakal hilang banyak koneksi sih. Koneksi yang udah gue build sekarang tuh kadang tuh ada orang-orang yang emang they're good content creator, tapi konten di timeline-nya tuh not my cup of tea gitu. So kalau suatu hari klik ya mute list, GG. Jujur aja sih, tapi itu kayak it's like a shikatanai thingy, you know, kayak you cannot do much about it when you're muted by someone, karena kita nggak pernah bisa tahu gitu loh, kayak apa yang kita post tuh bikin orang uncomfortable atau enggak gitu, kayak we can never know everything gitu loh. Jadi kayak ya kalau emang lo di-mute berarti emang mungkin konten aku atau status aku tiap harinya tuh agak mengganggu buat dia gitu. Kalau gue sih ngadepinnya gitu ya. Kecuali yang kayak aku di-mute, apakah dia benci sama aku? Langsung gitu. drama lagi. Drama mulai bikin thread. Jadi guys, aku tuh awalnya dia tuh temen baik aku guys, tapi dia mute aku. Dia bikin thread. Sejak dia dapat 200 subscribers dia jadi Star Syndrome. Aduh. Oh my god, that's like a year ago thingy. Iya. Ini telah mendapatkan Star Syndrome, a thread. 10 dosa besar admin Muse Indonesia. Untung bukan admin Muse lagi udah. Oh iya. Tapi lu pernah kena drama gak sih? Lu berdua? Gue pernah gak ya? Yang apa ya? Mungkin yang lu brush off adalah, tapi yang lu kepikiran ada gak ya? Yang sampai sekarang atau pernah kepikiran gitu? Oh, itu yang pertama, yang benar-benar pertama yang waktu itu aku bikin video Nichi-Sanji sama Hololive. Oh, itu berantemnya gede-gedean di comment section aku. Ada yang nyerang aku, ada yang nyerang satu komunitasnya lagi. It's like a war zone. Di comment sectionnya. Aku di comment sectionnya, dan aku kayak nggak enak sama mereka gara-gara mereka berantem di comment section. Jadi aku take down, terus I apologize, and then moved on. Making content that's less riskier but also risky. Some people still have like less risky. Lu ngedoxing. I don't even know if that's real or not. That's gotta be a joke. Tapi beneran gitu loh. Aku tuh dalam tanda kutip terinspirasi sama video yang ngomongin nggak jelas tentang Gura itu loh. Dan aku kayak, what if I do the same thing towards another content creator, tapi ini kayak don't take this too seriously gitu loh. Jadi kayak it was supposed to be a joke, but I can see if some people actually believe that's not a joke. It was a freaking power move from her though, to leave a comment like that. She just like hello. Lu nggak tahu Estel konteksnya? Nggak tahu apa nih. Jadi Valrius tuh dia dulu ini video pertama yang gua tonton di channelnya dia BTW. Oh buset, oke. Yes, gue nonton itu dia kayak bikin video tentang Maya Putri. Ya. Oke. Maya Putri, and di
alleged person behind Maya Putri itu sama dengan yang di Maha sekarang gitu. Terus orang yang di Maha komen di video itu, hello Oh, gitu. Ya. oke, So noted, yeah, ya. it was. You know what else is really funny? Mhm. She just followed me on Twitter. Wow, Eh, Really, legit. what a I have no boss! idea. What a What a boss girl! boss. udah. Respect all towards Yes, her. I am respect. so sorry if I offended you, but respect. Gua gua kenapa nonton itu karena gua adalah fans Maya Putri yang apa ya? eh Dulu pertama kali gua terjun ke dunia perfituberan Indonesia tuh I don't even know that ada VTuber indie gitu, ada indie VTuber scene. Dan yang pertama kali gua tonton tuh Maya Putri gitu. Gua kira she's the only one, she's the only VTuber around gitu. Tapi ternyata ada juga scene yang lebih indie juga gitu. So, yeah, my first exposure to VTuber was from Maya Putri. And I think she was so precious. Maya Putri itu meskipun ngakunya dari Solo ya, tapi dia tuh nggak ada aksen Solo sama sekali. Oh. Yeah, You actually recognize that. I'm impressed. orangnya. Hah? You actually recognize that accent Solo. I'm actually impressed. I can't Well, recognize accents. it's not really that difficult. Aksen Solo kan Jawa-Jawa juga ya, but jauh lebih halus gitu lah. And Maya Putri tuh Jepang anjir aksennya. Kayak orang-orang Indonesia Jepang gitu. Well, Okay. yeah, very very wibu lah. Yeah, very very pandering ke wibu. Meskipun lore-nya dari Solo ya, tapi she is very sweet. I like her content a lot dan I was kind of like sad when she announced her inactivity. But she's coming back. Cool. Cool. She's coming back. I think. I hope. Really hope that she actually makes more content at least. Yeah, that's true. She's like the OG. Yeah, the True. OG VTuber Indonesia ya. in Indonesia. Yeah. Ada lagi sih satu lagi, siapa ya? Cerita Tessa. Iya itu kayaknya. Itu juga OG. Tapi gue belum pernah sempet ada kontak sama dia sih. It's pengen lah. Maybe one day. Gue lagi males banget anjir bikin konten. Dulu kan sering banget tuh talk show ya. Undang guest. Sekarang mager ya. Kinda burnt out, huh? そういう日もあるさ。 burn out. Burnout lah ya. Gue burnout ngapain ya? Gue burnout nggak bikin konten juga tapi burnout. It sucks. Gue jadi bingung. Real life jadi bikin burnout juga. True. Ya, jujur gue capek sih sebenarnya. Daily activity gue tuh lumayan taxing ya. Jadi kayak pastilah. Pulang ke rumah mau streaming tuh mata gue udah capek, mulut gue udah main game ya. capek. Main game pun capek, Stel. Serius? Iya, gue tuh ngerti banget. Aduh. Ngerti banget itu. Nih ya, gue tuh dulu pas masih pakai laptop Dell yang buat bapak-bapak bikin Excel, Microsoft Excel gitu. Gue dulu bener-bener waktu intens-intensnya main game tuh pas masih pakai laptop kentang itu. Oh. Kayak tiap hari pulang sekolah, buka laptop, main Counter Strike Source. Seksi. Iya, dulu itu tiap hari. Kalau nggak main apa ya, Point Blank lah, Dragon Nest lah, with my boys. Pulang sekolah. With my boys. I miss Dragon Nest. Yes, same. Dan itu tiap hari. Tapi sekarang semakin laptop gua, semakin PC gua tuh naik ya kualitasnya, makin gua males. Ironically, so sad. I'm gonna cry now. Hicksrot beneran. For reals though. Oh no. That's kind of relatable. Karena the more we like spend our time in the world, IRL kerjaan kita kan kayak numpuk terus
habis udah selesai nih semua kerjaan kita, we have time to do whatever we want. Some people just like have no energy dan cuman pengen turu aja. Bahkan buat main game juga kayak, oh great, aku punya waktu buat main game. Let me just open Apex. One round kayak, oh god, mata gua capek, gak bisa ngeliat lagi, perlu tidur. Ngorok, turu. Turu brutal. Legit gue pernah. Dulu lu inget nggak? Lu ada yang pernah main Overwatch 1 nggak sih? Main apa? Overwatch yang Enggak. OG. Itu tuh pernah nyobain sih, queue time-nya kalau mau main ranked itu pernah gue rekor 38 menit. Queue time. Gila. Nunggu buat game. Itu gue ketiduran anjir. Sambil nunggu. Relate sih itu. Aduh, itu relate banget juga gue. Tapi aku itu bukan Overwatch, lebih ke League of Legends yang Bukannya di banyak. Asia, tapi. Bukannya banyak player base-nya. Kalau misalkan di Garena ya, kalau misalkan kamu masih lower level, kalau mau main game mode yang biasa, itu nunggunya setengah abad. Serius. Gak tahu kenapa, kecuali kalau misalkan kamu pindah ke North America. Kalau misalkan di Asia, baru kalau misalkan kamu udah punya rank di berapa gitu, itu kamu baru bisa dapat match dalam setidaknya 5-10 menitan. Itu juga masih lama anjir. Iya, masih lama sebetulnya. I don't know, I do not understand kenapa orang Asia kayak gak ada orang yang ranknya di bawah gitu, biar bisa main banyak, biar bisa main lebih cepet gitu kalau misalkan kamu baru main. Yang di Asia mungkin lebih banyak main Dota kali. Iya, bener banget. Dota lagi seru-serunya juga sekarang. TI, man. It's so hype, so freaking hype. Banyak yang ngeluh sama production quality-nya BTW. Katanya, katanya apa sih, murahan banget production quality-nya, kayak acara-acara minor. Tapi gue nggak peduli sih, karena line up-nya sama match up-nya tuh so far seru-seru banget. Oh iya. Ya, ada Indonesia cuy. Oh ya, Boom kan? Indonesia mention. Gue orang Indonesia. Siapa aja orang Indonesia? Gue Indonesia, ngacung. Like yang orang Indonesia. Ada Indonesia. Aku nggak tahu itu yang Indonesia tapi. Boom Esports. Oh, Boom. Yeah, Boom Esports. Wait, what? Oh, okay. Now that one aku baru sadar. Yep, Boom Esports satu. Kemarin ada Talon juga, itu ada satu orang Indonya. Tapi eliminated. But sekarang ada juga T1 ya. T1 dulu ada orang Indonesia satu. Eliminated juga. Sisa satu ini sekarang Boom Esports yang bener-bener tim asal Indonesia. Kayak gitu sih. And they're doing well. TI pula. Yeah. That is one of the biggest achievements that I feel like the esports scene buat Indonesia sih. Ada Indonesia cuy. Ada Indonesia di TI. The whole team. Enggak, satu orang doang. Enggak satu orang doang, the whole team. Ya. Timnya tim Indonesia tapi 4 orang Pinoy, 1 orang Indo. But ya, timnya organisasi Indonesia, PT Indonesia. Still, it's cool. Gua dulu ya nggak kebayang sih ada Indonesia di scene Dota internasional. Dulu ampas banget. Bahkan aku malah mikir ini paling ya itu aja sih gamenya yang bisa Indonesia tembus. Mobile Legends sama apa itu, Point Blank juga bisa masuk gak sih kita? Gak tahu deh. Tapi bukannya Valorant kemarin juga rame tau? Rame dong. I have no idea kalau misalkan Valorant. Valorant juga masuk loh kan? Boom. Rame. Iya gak sih? Rame banget. Boom masuk. Iya. Ya ada teh botol. Teh botol apaan tuh? Nama orang. Nama pemainnya. Pemainnya teh botol. Anjir, gua kira lu promosi. No freaking way. Anyway, kalau ada yang mau promosi, ada yang mau endorse, please contact Waru Coffee di Twitter. Please. We need money. Thank you. We need money, thank you. We need money to feed ourselves. Yes, and our wives and our children. And our 2D wives. And our 2D husband. Thank you please. Makasih semuanya.
tolong ya. Makasih ya, thank you. Tolong Thank you very much. cek Please deskripsi. share with your friends. Cek deskripsi please. Thank you. Di deskripsi ada Twitter kita, ada Spotify kita, ada Makasih ya. traktir, ada Nawala Karsa juga. Boleh banget ada traktir. Ya, tolong ya please ya. Banget. Kenapa jadi gini kita? Gimiknya bangsat. Makasih. Iya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga kalau ada yang mau di cancel silakan cancel Varius karena dia sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Iya. Kalau ada yang tidak setuju silakan komplainnya ke Val ya. Jangan lupa subscribe ke Val, terus dicaci makinya di comment sectionnya ya. Iya. Makasih ya semuanya. Varius si Cina ya. Aduh beneran sakit perut. Aduh. Leher gue sakit. Urut gue naik. Terima kasih. Varius si Cina, setelah Astel dan Daemia pamit undur diri dari podcast episode kedua Waru Coffee. Terima kasih. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you for everything. Kita ada tradisi ngemut mic buat ending podcastnya BTW. Gitu. Siapa yang mau ngemut mic? Ngebut gitu. Iya. Di ngebut gimana maksudnya? Di mute atau ngemut atau di kokop. Nah. Itu apa barusan? Silakan taruh HP kalian di enggak jadi. Terima kasih. Gimana? Mau diapain? Mau ngapain tadi? Simulasi kan. Oh gitu. Terima kasih sudah menonton atau mendengarkan. Jangan lupa follow juga Spotify dan Twitter Waru Coffee karena kami adalah bye-bye. Bye-bye. We are gone, bye. Iya, gue belum mikir tagline-nya. But anyway, Bye-bye. 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 Thanks for Bye-bye. watching. Bye-bye. Mata nih. Arigatou gozaimasu. Komen kudasai. Dimas.